Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar dan menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siti, Hadir, Ibu. Dinda, Hadir, Ibu. oke, baik. Semua anak-anak Ibu hadir di dalam kelas ini. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita ya. Oke, anak-anak, hari ini Ibu membawa dua gambar spesial. Jadi, ayo perhatikan di layar ya. Tapi sebelumnya duduk yang rapi dulu. Oke, bagus. Nah, lihat gambar yang pertama ini. Nah, ini adalah perpustakaan jadul. Perhatikan rak-raknya. Rak kayunya tinggi, bukunya banyak, tapi semuanya disusun manual. Jadi kalau kita mau mencari buku, kita harus membuka kartu katalog satu persatu dulu. Seperti misalnya kita mencari nama teman di daftar absen di kelas. Kira-kira kalau seperti itu capek tidak? Capek, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi kalau seperti itu capek ya. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar kedua. Nah, di gambar ini adalah perpustakaan modern. Jadi coba kalian lihat bedanya. Di sini itu sudah ada komputer, kemudian ada barcode untuk meminjam buku, ada wifi, kemudian tempat duduknya nyaman, bahkan ada e-book yang bisa dibaca di tablet ataupun di laptop. Jadi kalau kalian mau cari buku, kalian tidak perlu lagi buka katalognya lagi. Jadi cukup ketik judulnya langsung muncul. Nah, cepat sekali kan? Jadi menurut kalian, kalian itu lebih suka ke perpustakaan yang mana? Yang pertama tadi atau yang ini? Saya, Bu. Ya, Siti. Saya suka yang modern, Bu. Soalnya lebih canggih. Oh, kalau Siti suka yang modern. Kalau Dinda? Kalau saya Ibu suka yang kedua Ibu, yang perpustakaan modern. Oh, oke. Jadi semuanya suka mengunjungi perpustakaan yang modern ya. Jadi Ibu sangat suka sekali jawabannya, bagus. Nah, kalian pasti ini anak-anak yang pintar teknologi ya. Ibu bangga sekali. Nah, anak-anak, boleh Ibu tanya lagi sedikit, kenapa kalian tidak memilih perpustakaan jadul yang di gambar pertama tadi? Apa yang membuat kalian tidak terlalu suka perpustakaan yang itu? Soalnya lama, Bu. Kalau cari buku itu harus buka kertasnya satu-satu dulu. Terus Ibu Terus kalau Dinda? kalau perpustakaan yang jadul itu Ibu tidak ada komputernya. Terus kalau mau baca e-book itu tidak bisa. Nah, bagus. Nah, Ibu sangat suka dari cara kalian menjelaskan. Jadi dari dua gambar ini, kita akan belajar bagaimana perpustakaan modern itu dikelola. Jadi bagaimana mereka merencanakan koleksi bukunya, kemudian bagaimana mereka memberi kode pada buku, kemudian bagaimana mereka melayani peminjaman, bagaimana menggunakan komputer, dan masih banyak lagi. Nah, semua yang akan kita pelajari ada di mind mapping besar ini. Tapi tenang, Ibu akan menjelaskan kepada kalian secara sederhana supaya kalian lebih mudah memahaminya. Jadi, setelah pelajaran ini, kalian itu tidak hanya tahu perpustakaan modern, tapi kalian juga tahu bagaimana cara kerja di dalamnya. Nah, oke, kita akan masuk kepada pembelajaran kita yang utama mengenai mind mapping ini. Yang pertama ada bagian perencanaan strategis perpustakaan. Jadi anak-anak, perpustakaan modern itu tidak muncul begitu saja. Ada tahap penting yang namanya perencanaan. Jadi perencanaan itu dibuat seperti kita membuat rencana besar sebelum kita membangun sesuatu. Jadi misalnya kita ingin membangun rumah, kita harus memikirkan bentuknya, kemudian warna catnya, dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, sama halnya dengan perpustakaan. Dalam perencanaan ini, petugas perpustakaan itu harus menentukan beberapa hal penting, seperti buku apa yang mau dibeli, kemudian apakah buku cerita, ataukah buku sains, atau buku ilmu pengetahuan alam, buku digital atau e-book,
Dan kemudian petugas juga harus tahu apa yang dibutuhkan anak-anak, apakah itu buku latihan, komik, kemudian anak-anak juga itu apakah mereka perlu ruang baca yang nyaman. Nah, kemudian dari teknologi apa yang perlu dipersiapkan, kemudian komputer untuk mencari buku, mesin scan barcode, wifi, kemudian aplikasi perpustakaan digital. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengatur semuanya supaya rapi, misalnya menata rak buku, menentukan area baca, kemudian mengatur alur peminjaman. Nah, sekarang coba bayangkan kalian menjadi petugas perpustakaan. Kalau kalian diminta merencanakan sebuah perpustakaan baru, buku apa yang menurut kalian itu harus ada? Coba Ibu mau minta jawabannya dari Siti. Buku cerita tentang hewan, Ibu. Oke, Siti, buku cerita tentang hewan. Ibu mau dengar lagi suara dari Nak Dinda. Kalau saya Ibu mau buku eksperimen sains Ibu. Oke, jadi Siti mau buku hewan, Dinda mau eksperimen sains. Nah, itu adalah ide yang keren. Jadi buku sains itu membantu anak-anak belajar hal-hal yang baru. Ibu bangga sama kalian. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Makanya dalam perpustakaan, petugas itu harus memikirkan kebutuhan semua siswa, bukan hanya kebutuhannya sendiri. Nah, begitupun juga dengan perpustakaan modern, dibuat agar semua anak merasa senang dan nyaman pada saat membaca. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengembangan koleksi fisik dan digital. Nah, selanjutnya perpustakaan itu harus mengembangkan koleksinya. Artinya, perpustakaan tidak hanya menyediakan buku kertas, tetapi juga menambah buku dalam bentuk digital atau sering disebut e-book. Nah, kemudian perpustakaan modern juga bisa menyediakan video pembelajaran, kemudian audio cerita atau majalah digital agar anak-anak itu bisa belajar dengan lebih banyak cara. Nah, selain itu, petugas perpustakaan juga bisa mendigitalkan buku-buku lama, yaitu mengubah buku dalam bentuk kertas menjadi file digital supaya tidak cepat rusak dan bisa dibaca lewat komputer atau HP. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, untuk Nak Siti dan Dinda, siapa yang pernah membaca cerita lewat HP atau tablet? Saya pernah, Ibu, lewat HP. Oke, Siti pernah lewat HP. Kalau Dinda pernah atau tidak? Pernah, Ibu. Oke, jadi dua-duanya pernah ya. Oke, bagus. Jadi berarti kalian itu sudah menikmati koleksi digital ya. Kemudian di perpustakaan modern itu kalian bisa membaca seperti itu dengan lebih mudah dan lebih banyak pilihan tentunya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu pengolahan bahan pustaka. Jadi setelah buku-buku itu datang, buku itu tidak langsung disimpan ya anak-anak, tetapi harus diberi kode terlebih dahulu, kemudian dicatat tanggal datangnya, kemudian data-datanya, dan dimasukkan ke komputer. Nah, jadi dengan adanya kode dan data-data di komputer, kita jadi lebih mudah untuk menemukan buku itu. Jadi kita cukup mengetikkan judul atau nama penulisnya, nanti komputer langsung menunjukkan di mana letak raknya. Jadi kalau semua buku tidak diberi kode dan tidak dimasukkan ke dalam sistem komputer, menurut kalian apa yang akan terjadi? Mungkin dari Siti dulu. Kita bakal susah, Bu, cari bukunya. Ya, betul sekali. Bakal kesusahan. Kalau dari Dinda? Kalau dari saya Ibu, mungkin bukunya itu bisa hilang Ibu. Ya, jadi betul ya, kita akan susah, kemudian bukunya itu bisa hilang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu layanan sirkulasi atau peminjaman buku. Nah, di perpustakaan modern, proses peminjaman buku itu sangat cepat dan mudah loh anak-anak. Jadi kalau kita mau pinjam buku, kita itu cukup menempelkan barcode buku ke mesin scanner. Baru nanti mesin scannernya men-scan dan muncul suara kayak tit. Nah, itu tandanya buku sudah tercatat di komputer. Kemudian jadi kita itu tidak perlu lagi menulis nama, judul buku, tanggal seperti zaman dulu. Jadi semuanya itu sudah dikerjakan oleh komputer. Nah, dengan cara ini
petugas itu jadi lebih cepat bekerja dan anak-anak itu tidak menunggu lama. Nah, kalau ibu tanya, menurut kalian lebih cepat mana? Dicatat secara manual atau tinggal di-scan di komputer? Di-scan, Ibu. Ibu. Iya, betul sekali. Tinggal di-scan lewat Barcode. Oke, bagus jawabannya. Nah, jadi dengan barcode semua itu jadi cepat dan juga tidak mudah salah. Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada bagian kelima, yaitu peran SDM atau petugas perpustakaan. Jadi, perpustakaan itu juga butuh petugas yang hebat anak-anak. Tanpa petugas, perpustakaan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi mereka banyak sekali tugasnya, misalnya membantu kita mencari buku yang kita butuhkan, kemudian menata dan merapikan buku agar tidak berantakan, kemudian mengelola komputer seperti memasukkan data-data buku atau mengecek peminjaman. Nah, petugas juga bertugas untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan perpustakaan. Jadi, petugas perpustakaan itu seperti penjaga sekaligus pengatur yang membuat perpustakaan tetap rapi dan nyaman. Nah, kalau ibu tanya, kalau tidak ada petugas perpustakaan, apa yang mungkin terjadi? Siti? Misalnya Bu, perpustakaannya itu akan berantakan Ibu. Oke, akan berantakan. Dinda? Mungkin tidak ada yang tahu ibu letak bukunya ada di mana. Iya, tepat sekali Nak Siti dan Dinda. Jadi tanpa petugas, kita itu akan bingung mencari buku dan tidak ada yang mengatur semuanya. Ibu sangat bangga sekali mendengar jawaban kalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu sistem otomasi dan repositori digital. Jadi banyak perpustakaan sekarang yang punya sistem otomatis, misalnya dia itu cari bukunya lewat komputer, kemudian peminjamannya otomatis, penyimpanan datanya yang aman, baru ada tempat khusus untuk file digital, itu namanya repositori. Nah, menurut kalian, kenapa perlu komputer untuk mencari buku? Supaya tidak salah rak ibu. Iya, betul sekali. Nak Dinda luar biasa jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke dua bab terakhir. Yang pertama itu ada tantangan dan resiko perpustakaan modern. Nah, anak-anak, perpustakaan modern itu ternyata juga punya tantangan loh. Misalnya internetnya lemot, komputer rusak, kemudian uang untuk beli buku itu terbatas, dan ada juga peminjam yang lupa mengembalikan buku. Jadi petugas itu butuh namanya pelatihan digital. Nah, menurut kalian, ibu tanya, kalau misalnya internet di perpustakaan digitalnya itu lemot, apa solusi yang bisa dilakukan? Saya ibu. Oke, Nak Dinda. Perpustakaan bisa minta teknisi untuk memperbaikinya Oke, ibu. minta tolong teknisi. Kalau Nak Siti? Atau wifi-nya diganti yang lebih kuat Ibu. Ya, jadi semuanya bagus ya jawabannya, Ibu bangga sekali. Nah, kemudian kita masuk ke bab terakhir, yaitu evaluasi dan pengendalian mutu. Nah, supaya perpustakaan tetap nyaman, petugas itu harus mengecek apakah layanannya itu sudah cepat, ataukah apakah anak-anak itu sudah senang membaca, apakah bukunya terawat, dan apakah sistem komputernya itu berjalan dengan baik selama ini. Nah, kalau ada yang kurang maka diperbaiki. Nah, terus kalau ibu tanya, kalau kalian jadi kepala perpustakaan, apa yang ingin kalian perbaiki pertama kali? Siapa mau menjawab? Ya, Mbak Siti silakan. Rak bukunya disusun rapi Ibu. Oke, rak bukunya disusun Saya rapi. lagi bu. Nah, Dinda? Komputernya bu diperbaiki Iya, biar bisa biar cepat. bisa cepat. Oke, jadi raknya disusun rapi, kemudian komputernya diperbaiki. Nah, dua jawaban ini Ibu sangat suka sekali. Jadi kalian sudah bisa berpikir seperti kepala perpustakaan muda. Hebat semuanya. Nah, oke anak-anak, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang perpustakaan modern atau perpustakaan digital. Jadi mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan menyimpulkan dulu. Jadi perpustakaan modern itu yang pertama harus direncanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, punya koleksi fisik dan juga digital. Kemudian yang ketiga, bukunya diberi kode dan katalog. Yang keempat, peminjamannya lebih cepat dan mudah.
lima ada petugas hebat, dan yang keenam banyak sistem otomatis. Kemudian yang ketujuh ada tantangan tapi bisa diatasi, dan yang kedelapan itu selalu dievaluasi supaya semakin baik ke depannya. Nah, dari hal-hal tersebut, siapa yang bisa menyebutkan satu hal yang paling kalian sukai dari perpustakaan digital? Saya Ibu. Oke, Nak Siti, apa yang paling disukai? Komputer pencarian bukunya Ibu. Oh, Nak Siti suka komputer pencarian bukunya, itu canggih. Baik, Kemudian kalau Ibu. Dinda? Kalau saya Ibu suka e-book. Oh, suka e-booknya. Nah, jadi itu yang kalian sukai dari perpustakaan modern. Nah, kemudian untuk tugasnya anak-anak, silahkan kalian ada tugas. menggambar perpustakaan digital impian kalian di buku gambar. Terserah mau ada robot, ada komputer canggih, atau bangunan yang bertingkat, terserah. Jadi nanti itu ya tugasnya, menggambar perpustakaan di digital. Nah, oke. Jadi terima kasih anak-anak hebat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Karena di awal tadi kita sudah berdoa, maka kita berdoa lagi untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.